Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Susi, mahasiswa PPK PAI P2 tahun 2025 dari FP3 UIN Has Jember dengan nomor induk mahasiswa 2554011111901. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai bagian dari rangkaian PPK. Adapun pelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Pengarang 3 Kecamatan Jambisari Darussalam, Kabupaten Bondowoso, dengan materi pokok yaitu menghafal surat An-Nasr. Saya mohon izin untuk memulai proses pembelajaran. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang bersangkutan, silakan maju ke depan. Siap berdiri. Bacaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur satu, tes dapur dua, oke dapur tiga, semangat dapur empat, konsentrasi dapur lima, siap belajar, duduk semula. Arif, Hadir, Nafita, hadir. gimana? Masih semangat? Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang apa ini? Pencapaiannya menunjukkan hafalan surat An-Nasr ayat 1 dan 2 sesuai dengan makhraj dan tajwid. Nah, belajar semua tajwid? Yang kedua yaitu menunjukkan hafalan surat An-Nasr ayat pertama sampai ayat yang ketiga sesuai dengan makhraj dengan tajwid. Tujuannya bagaimana tujuannya? Yaitu menunjukkan hafalan surat An-Nasr ayat 1 sampai 2 sesuai dengan makhraj dan tajwid. Nanti kalian akan coba sekolah dulu membaca surat An-Nasr 1 sampai 2 dan menunjukkan hafalan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 sesuai dengan makhraj dan tajwid. Tujuannya bagaimana? Menghafal secara bersama-sama dengan bunyi makhrajul huruf dan tajwid secara benar. Itu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah itu kita akan mengamati bacaan surat An-Nasr. Cara bacanya coba didengarkan. A'udzu billahi
diulang beberapa kali sehingga kalian mahir di dalam menghafalnya. Selanjutnya yaitu disambung dengan ayat yang selanjutnya, yaitu cara menghafalnya. Ayat An-Nasr ini, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Kenapa kok dinamakan surat Madaniyah? Karena diturunkan di kota Madinah. Jadi selanjutnya yaitu kita semua sebenarnya yaitu menghafal itu mudah apa sulit? Mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya. Jadi dengan membaca surat An-Nasr semuanya akan mendapatkan pahala. Bagaimana kita membaca surat An-Nasr di sini akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu. Jadi satu surat, satu huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahalanya. Sangat besar sekali. Ya. Satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bayangkan, jika surat An-Nasr ada berapa huruf? Kan banyak. Ya, banyak. Nah, sesuai hadis Nabi itu, siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar? Yaitu harus membacanya dengan makhraj atau tajwid. Ada aturannya semuanya. Contohnya seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Guru. Jadi sebaik-baik manusia yaitu belajar Al-Quran. Tetapi sebaik-baik manusia adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang paling baik. Selanjutnya kita diharuskan menghafal dengan lebih baik lagi, diperindah suaranya itu diperindah. Kalau suaranya itu tidak indah, bagaimana cara bacanya? Dengar apa? Didengarnya enak tidak? Tidak akan enak kalau tidak indah. Kalau diindahkan, berarti didengar itu enak. Jadi belajarnya itu lebih enak. Ya, Pak. Baca Al-Quran tidak enak, tidak dengan makharijul huruf, tidak dengan tajwid yang benar, maka dengarannya itu kurang baik. Sebab ini diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa sudah hafal semua? Nah, coba pendapat yang hafal terjemahannya saya coba tunjuk. Dibaca dengan terjemahannya. Perhatikan. Coba, sudah punya catatan? Yuk, dibaca dengan terjemahannya. Nanti dihafal bersama sama. Nah, yuk. Dibaca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat yang kedua.
saya tanya. Dilanjutkan yuk. Yang dibaca tadi dengan terjemahannya mulai menghafal yuk. Coba kalau sudah ada yang hafal, saya minta siapa namanya Daniel baca dengan punya. Ayo maju ke depan sini. Coba dibaca surat An-Nasr beserta dengan artinya. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Tuh, tepuk tangan untuk Mas Daniel. Yuk, tepuk tangan untuk Vika. Sebenarnya yaitu belajar Al-Quran itu sangat mudah. Ya. Dan apa itu artinya apa surat An-Nasr katanya? Itu artinya Allah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Yaitu belajar membaca Al-Quran, bisa mendapatkan ya, dan berapa itu yang ayat yang ketiga? Bertasbih. Ya, bertasbih. Dengan cara apa? Bertakbir. Sesudah sholat kalian yaitu membaca apa? Subhanallah. Selanjutnya apa itu? Dan apa itu? Membaca istighfar. Bertobat kepada Allah yang punya sifat pasti. Semuanya orang pasti mempunyai salah. Pasti ada kekeliruan. Makanya kita saling meminta maaf kepada Allah Subhanahu beristighfar. Bagaimana caranya beristighfar itu? Caranya beristighfar gimana? Ya, caranya beristighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Baca tidak kalau sesudah sholat. Astagfirullahaladzim. Itu namanya istighfar. Jadi Allah itu suka kepada umatnya, kepada hambanya itu apa? Yang bertaubat. Selanjutnya yaitu ada sebuah soal yang kalian kerjakan bahwa hampir semua kan ya? Itu dikerjakan ya. Terus
dan pertolongan